Hari ini mau share satu momen yang mau di satu momen pembelajaran lah, bisa dibilang. Karena balik lagi hidup itu pasti akan selalu belajar. Jadi waktu itu eh, belajar soal uang, karena masuk kuliah kedokteran, masuk IPA, nggak pernah nggak pernah belajar soal uang, nggak pernah terlalu dalam mengerti soal uang. Jadi kayak gimana caranya memanage uang dengan baik. Memang tahu uang itu harus dicari, uang itu harus dikumpulin, dasarnya tahu. Cuma kan untuk knowledge lebih dalam lagi, pengetahuan lebih dalam lagi soal uang itu susah. Nggak segampang itu gitu loh. Sampai satu titik dulu karena memang eh, papa aku meninggal dan bener-bener aku yang ngurus untuk keuangan keluarga. Sampai satu titik pernah ada di mana ada aku minta uang, aku nggak bisa kasih. Bener-bener nggak bisa kasih, cuma minta 200 atau 300 ribu gitu, aku lupa. Itu sedih banget, bener-bener rasanya itu nyes banget di hati gitu ya, nggak bisa kasih duit jajan ke adek sendiri padahal aku yang handle keuangan. Nah, dari situ tuh akhirnya belajar belajar gimana caranya untuk ya tahu cari duit yang lebih banyak, tahu, cuman kan tetap aja jalannya kita nggak tahu gimana kapan hal ini akan selesai. Sampai waktu itu untuk memenuhi kebutuhan tiap bulan itu sampai harus gesek tunai pakai kredit card. Kebetulan waktu itu punya kredit card, akhirnya kredit cardnya dipakai untuk tuker cash, akhirnya tutup tutup lubang, gali lubang, tutup lubang pakai kredit card gitu. Jadi pakai kredit cardnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sebenarnya itu salah sekali, tapi memang waktu itu belajar dan nggak punya jalan lain, nggak pernah mau nyusahin orang, nggak mau pinjem sama orang. Ya sempat ada pinjem beberapa dari saudaranya papa, akhirnya udah selesai lunas sampai sekarang. Dan waktu itu kebetulan punya pacar yang mau bantuin dan sekarang udah jadi istri gitu. Ya itulah momen satu pembelajaran soal keuangan. Akhirnya pikiran aku terbuka sekali soal uang, gimana caranya kita bisa mengatur keuangan dengan baik, memenuhi kebutuhan, tidak menaikkan kualitas hidup karena cuma mendapatkan uang yang lebih. Misal contoh gini, gaji kamu di ketika kamu dapat gaji 5 juta dengan kamu gaji 10 juta, kamu lakuin kualitas hidup yang sama, lifestyle yang sama. Misalnya kalau pas gaji 5 juta makannya masih di warteg, ya 10 juta pun gaji makannya masih di warteg gitu. Tidak makan yang lebih mahal, enggak gitu. Jadi poinnya adalah ya dengan kualitas hidup yang sama, yang kita nyaman, walaupun kita walaupun kita punya pendapatan yang lebih meningkat, kita tidak menaikkan pengeluaran yang secara berlebih gitu. Itu tuh belajar banget deh pada saat itu. Jadi akhirnya ya puji Tuhan di pelan-pelan beresin keuangan, dapat kerjaan yang lebih baik, akhirnya benar-benar selesai, benar-benar kredit card pun juga udah selesai, utang sama pinjaman sama keluarga papa juga udah selesai. Intinya benar-benar selesai sekali sampai ya akhirnya sekarang benar-benar tahu kapan harus nabung, kapan harus menyimpan, kapan harus mau jalan-jalan tapi nggak pelit gitu. Dalam arti gini, oke boleh kok kalau mau jalan-jalan tapi kita nabung dulu, budgetin setahun berapa gitu. Jadi dalam setahun kita harus nabung sekian persen, harus buang buang lagi, maksudnya harus nabung berapa persen. Misal contoh kayak aku mau pergi liburan gitu waktu itu ke Jepang, ya udah berarti sekarang nabung dulu nih, eh, sebulan berapa banyak untuk nanti kita jalan-jalan ke Jepang. Jadi ada uang yang disisihkan untuk kita jalan-jalan ke Jepang gitu. Jadi memang udah dibagi pembagiannya. Karena menurut aku ya kita mesti lebih bijaksana dalam menggunakan uang. Jangan cuman sekarang kita dapat banyak, kita habisin juga semuanya, nggak bisa begitu. Ya itu sih, jangan sampai salah aja sih buat buat mengurus itu. Akhirnya aku belajar banget soal uang. Ya gitu, pelan-pelan bersyukur belajar sama hal-hal kecil, dan aku yakin di setiap proses pun pasti akan ada pembelajaran gitu. Ya kayak contoh, dulu aku jerawatan, akhirnya aku cari tahu masalah-masalah soal jerawat, pola hidup yang harus diperbaiki, skincare yang dipakai harus ada apa aja. Ya udah, akhirnya belajar soal jerawat, ya sampai benar-benar sekarang tahu soal jerawat gitu. Dan
ya selesai dari proses itu bisa dibagikan, bisa jadi jawaban buat orang lain yang mau tahu gitu. Misalnya contoh, mungkin ada temen aku yang punya masalah keuangan juga, ya aku bisa share sedikit gitu soal teknik-teknik yang dilakukan pada saat itu. Bukan menggurui tapi sharing pengalaman aja. Atau mungkin ada yang punya masalah jerawat, ya aku bisa share itu gitu. Karena sejatinya adalah orang, kita sebagai manusia, pengalaman kita bisa jadi jawaban buat orang lain. Ini pernah aku bahas di video mana gitu intinya. Ya proses kita, masalah yang kita hadapin sekarang, kita nggak tahu jawabannya apa. Kita nggak tahu jawabannya bakal ngarah kemana. Tapi aku yakin ujung-ujungnya ketika sudah selesai, pengalaman kita itu akan jadi jawaban buat orang lain yang lagi mengalami hal tersebut. Gitu. Ya contoh sebagai ID, itulah dulu aku jerawatan, aku belajar, setelah aku selesai belajar sudah lebih sembuh jerawatnya, aku punya pengalaman yang bisa aku bagikan. Yang aku kadang-kadang sharing ada di Instagram, di TikTok, di YouTube Dokter Richard yang satu lagi gitu. Jadi itulah pengalaman-pengalaman yang bisa dibagikan ke orang lain. Jadi menurut aku setiap proses, setiap masalah yang kita hadapin itu pasti akan ada pembelajarannya. Ya gimana cara kita fokus aja sih sama apa sih yang harus dipelajarin dalam proses ini. Dan aku yakin ketika kita sudah berusaha untuk belajar dalam menghadapi proses dan masalah tersebut, aku yakin pelan-pelan pasti prosesnya akan selesai. Beda cerita kalau misalnya kita nemu proses, kita ketemu masalah, tapi cuman bisa diem aja, cuman bisa menggerutu gitu kayak enak dia begini, enak dia begitu, enak dia begini. Ya semua orang pasti punya masalah, aku yakin. Masalah orang-orang yang sukses paling besar pun, orang yang terkaya paling besar pun pasti punya masalah. Gitu. Itu yang itulah manusia gitu. Pasti akan punya masalah. Nggak mungkin kita kadang lihat orang tuh enak aja gitu. Apalagi sekarang di era sosial media seperti ini yang diposting di Instagram Story, yang diposting di TikTok, yang diposting di Instagram post, itu pasti yang happy-happynya. Nggak mungkin yang sedih-sedihnya gitu. Ya itulah. Jadi orang terfokus sama kebahagiaan orang lain gitu. Tapi padahal sebenarnya pasti punya masalah, pasti punya proses tersendiri yang nggak diposting gitu. Jadi menurut aku ya udah, nggak usah fokus sama kebahagiaan orang lain, karena orang lain juga pasti punya problem sendiri. Yang membuat kita belajar adalah kita fokus sama masalah kita, tapi bukan fokus sama masalahnya, tapi gimana caranya kita mau belajar apa sih dalam masalah ini, dalam proses ini. Dan aku yakin setiap masalah pasti ada jawabannya, pasti juga ada pembelajarannya gitu. Itu sih, itu yang kemarin kepikiran mau dibahas buat hari ini. Mungkin kalau kalian ada yang mau tanya lagi silahkan tulis di kolom komen. Mungkin gak lama-lama ya video kali ini. Oke, masih belajar lagi untuk bicara secara spontan di depan kamera, jadi mohon dimaklumkan kalau misalnya masih suka patah-patah. Lagi berusaha tetap belajar terus dan konsisten sih, mau bikin 100 video secara spontan, nanti gitu. Oke, semoga ada pesan yang bisa diambil. Terima kasih.